Bab 249. Bunuh. Di atas panggung kompetisi, Yosuakin menatap warrior yang di depannya. Niat membunuh melintas di matanya, dan berkata, "Aku tidak menyangka akan melawanmu secepat ini, keberuntunganmu akan berakhir di sini. Tetapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan membuatmu cacat. Bukankah kamu telah memahami jiwa pedang? Aku akan memotong tanganmu." Jenius yang telah memahami jiwa pedang tidak punya tangan. Aku sangat menantikan untuk melihat adegan seperti itu. Warrior yang menggeleng, Yosuakin tidak hanya sombong dan arogan, tetapi juga dendaman. Dia tidak memiliki dendam yang mendalam dengan Yosuakin, hanya terjadi konflik kecil di pegunungan puluhan ribu. Tetapi Yosuakin malah begitu membencinya sampai sekarang. Memikirkan ini, dia tak bisa berkata-kata. Memegang pedang roh ungu di tangannya, warrior yang berjalan perlahan ke Yosuakin, dan berkata sambil berjalan, "Dengan kemampuanku, jika tidak menggunakan kekuatan asli, mungkin kita akan bertarung selama 1 hari 1 malam. Agar tidak membuang waktu, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan, bagaimana?" Setelah berkata, jiwa pedang melonjak keluar dan menyerang ke arah Yosuakin. Yosuakin mendengus, melepaskan jiwa tombak, lalu berkata, "Aku juga bermaksud begitu." Setelah berbicara, Yosuakin memegang tombak hitam dan berjalan maju, kemudian menusuk di udara ke arah warrior yang. Tiba-tiba, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari atas tombak hitam. Auranya sangat mengerikan. Melihat bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya itu, warrior yang menggeleng dan tersenyum. Keterampilan hitam yang membingungkan ini benar-benar tidak berguna di hadapan kecemerlangan niat pedangnya. Dengan langkah ringan, warrior yang menyerang ke arah Yosuakin. Pada saat yang sama, pedang roh ungu di tangannya terbang dengan cepat. Cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip di panggung, sangat silau. Di bawah cahaya pedang emas yang membuka jalan, warrior yang datang ke depan Yosuakin, kemudian menghunus pedangnya dan menusuk Yosuakin dengan secepat kilat. Ekspresi Yosuakin berubah. Dia pernah melihat pertarungan antara warrior yang dan Junaedi Lee dari Sekte Hantu. Tentu saja dia tahu betapa menakutkannya tubuh warrior yang. Jika melawan warrior yang dari dekat, dia pasti akan rugi. Jadi dia menggunakan keterampilan hitam sejak awal karena ingin bertarung dari jarak jauh. Namun dia tidak menyangka bahwa jiwa pedang warrior yang begitu ganas sehingga langsung menghancurkan jiwa tombaknya, lalu datang kepadanya. Tidak sempat untuk memikirkan yang lain, Yosuakin memutar tangannya dan melempar tombak untuk menghalanginya. Bang! Sebuah suara teredam bergema di panggung kompetisi. Di bawah kekuatan luar biasa warrior yang, tombak di tangan Yosuakin tiba-tiba bengkok menjadi busur aneh. Tangan kanan Yosuakin yang memegang tombak menjadi mati rasa. Yosuakin terkejut dan hendak mundur. Namun pada saat ini, pedang roh ungu di tangan warrior yang tiba-tiba terlepas dari tangannya, berubah menjadi cahaya ungu dan langsung menembak ke wajahnya. Dengan jarak yang begitu dekat dan kecepatan yang begitu cepat, Yosuakin terkejut, tetapi untungnya reaksinya cepat. Dia langsung mengambil langkah dan menghindar ke samping, membuat pedang roh ungu melewati wajahnya. Namun, ketika pedang roh ungu melewati wajahnya, kejadian aneh terjadi. Hanya terlihat pedang roh ungu berhenti tiba-tiba, kemudian menebas. Melihat ini, Yosuakin merasa ngeri. Dia langsung menghentakkan kaki kanannya dan mundur ke belakang. Namun tetap sedikit terlambat, pedang roh ungu meninggalkan bekas pedang yang dalam di hidung Yosuakin yang tampan. Jika bukan karena reaksi Yosuakin cepat dan mundur dengan cepat, tebasan ini cukup untuk membelah kepalanya menjadi 2. Melihat ini, ekspresi banyak orang di tempat berubah. Hanya dalam satu gerakan,
Joshua Qin sudah terluka. Kemampuan warrior yang ini ternyata sehebat itu. Belum bisa mengalahkannya dengan satu serangan, warrior yang mengerutkan dahi. Tentu saja dia tidak berhenti. Kemudian dia bicara omong kosong dengan lawan dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ini adalah gayanya yang biasanya. Oleh karena itu, saat Joshua Qin mundur, dia melakukan langkah angin, kemudian melompat dan datang ke depan Joshua Qin lagi. Pada saat yang sama, pedang roh ungu di tangannya menebas lagi. Warrior yang sekarang tidak mementingkan keterampilan hitam dan skill, dia hanya mementingkan dua hal, yaitu kecepatan dan kekuatan. Di atas panggung kompetisi, adegan pertarungan antara warrior yang dan Junaedi Lee dari Sekte Hantu muncul lagi. Joshua Qin ditekan oleh warrior yang dan hanya bisa terus menahannya. Semua orang yang melihat di bawah terkejut. Dia adalah manusia monster hitam. Melihat warrior yang berada di atas panggung kompetisi, di bawah panggung kompetisi, Yulia Wen dari Istana Bunga berkata dengan serius. Narya Leng yang berada di sampingnya mengangguk, lalu berkata, kekuatan fisiknya sangat kuat, selain Yonar Yuan, siapapun dari kita akan rugi besar jika melawannya dari jarak dekat. Mendengar ini, Yulia Wen tiba-tiba tersenyum dan berkata, Dewa Pendekar dikenal sebagai pendekar jarak dekat, dan warrior yang juga pandai bertarung jarak dekat. Aku benar-benar menantikan pertarungan antara mereka berdua, pasti sangat seru. Kemampuan warrior yang jauh di luar dugaan kita, dengan potensinya, jika dia tidak mati, pasti akan menjadi orang kuat di masa depan. Istana Bunga menyinggung orang yang akan menjadi orang kuat di masa depan, sungguh tidak bijak. Coba pikirkan, jika Istana Bunga mengubah aturan istana dan memaafkan ibunya, lalu memasukkannya ke Istana Bunga, dengan begitu, bukankah orang kuat super di masa depan di Istana Bunga akan bertambah satu? Kata Narya Leng dengan datar. Ubah aturan istana. Yulia Wen terkejut, lalu menggeleng dan berkata, jika warrior yang adalah Yonar Yuan, mungkin masih mungkin. Sayangnya dia bukan. Di sisi lain, Stephen Lee memandang warrior yang berada di atas panggung kompetisi dan berkata, anak ini memiliki pencapaian seperti itu tanpa pelatihan sekte. Bakat dan potensi seperti itu dapat dideskripsikan dengan kata mengerikan, tetapi sayang sekali. Jika dia bisa melepaskan monster hitam itu dan menyerah untuk menyelamatkan ibunya, aku yakin baik itu Perserikatan Master Rune atau Sekte Pedang pasti tidak akan membuangnya. Jika dia benar-benar menyerah, orang seperti ini, aku pikir Perdana Menteri akan memandang rendah dia lagi. Kata Jerry Bai dengan datar. Stephen Lee tersenyum dan tidak berbicara lagi. Di atas panggung kompetisi, warrior yang dan Joshua Qin sama-sama berniat mengalahkan satu sama lain dengan satu gerakan sejak awal, namun mereka berdua masih bertarung dalam pertarungan yang berlarut-larut. Jika ingin langsung mengakhiri pertandingan, mereka berdua harus sama-sama mengerahkan kekuatan penuh, kemudian menyerang habis-habisan. Tetapi jika bukan terpaksa, mereka berdua tidak akan melakukannya. Karena masih ada lawan yang lebih kuat di belakang. Jeng. Tiba-tiba, warrior yang menebas pedang roh ungu di tangannya ke tombak Joshua Qin, kekuatan besar itu langsung menerpa Joshua Qin hingga mundur ke belakang. Kali ini, warrior yang tidak memanfaatkan keadaan unggul untuk menang, karena kesadaran bertarung Joshua Qin sedikit di luar dugaannya. Meskipun dia selalu menekan lawan dengan mantap, tetapi selain menyebabkan luka tidak disengaja yang disebabkan oleh ilmu pedang di awal, selanjutnya dia tidak melukai lawan dengan serius. Dengan kata lain, itu hanya membuang-buang waktu jika terus bertarung seperti ini. Wajah Joshua Qin saat ini sangat mengerikan, ada bekas pedang yang dalam di hidungnya, darah menodai semua bagian di bawah hidung,
jadi dia tampak sangat menakutkan dan mengerikan. Joshua Qin selalu berpikir bahwa hanya Yonar Yuan yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Namun sampai sekarang, tangannya terluka karena Sendo Lin dan seri dengannya. Sekarang, wajahnya dibuat cacat oleh warrior yang dan ditekan terus-menerus. Bagaimana Joshua Qin yang tidak pernah gagal bisa menahannya? Memegang tombak hitam di tangan, mata Joshua Qin merah, wajahnya mengerikan. Aura yang ganas terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya. Dia perlahan mengangkat tombak, menunjuk ke arah warrior Yang, dan berkata dengan ganas, "Dari awal sampai akhir kamu adalah kuda hitam peringkat King Yun yang sebenarnya. Aku dan mereka telah meremehkanmu, tetapi jangan khawatir, kali ini tidak akan terjadi, aku akan membuatmu." Joshua Qin sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang kejam, lalu menggunakan suatu keterampilan hitam, namun warrior yang tidak memberinya kesempatan. Dia baru berbicara setengah, warrior yang menghentakkan kaki kanannya, tubuhnya menembak ke arahnya seperti bola meriam. Menurut warrior Yang, omong kosong dalam pertarungan hidup dan mati sudah pasti merupakan perilaku bodoh. Warrior yang bukan orang bodoh, jadi dia tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menyerang. Dengan dukungan langkah angin dan sepatu angin, kecepatan warrior yang mencapai puncak, udara tempat yang dilewati tubuhnya terkoyak, mengeluarkan suara ledakan, dan meninggalkan bayangan, sangat cepat sehingga membuat banyak orang tidak bisa melihat tubuhnya yang asli. Warrior yang tiba di depan Joshua Qin dalam sekejap, kemudian menghunus pedang dan langsung menebas seperti biasa, sangat cepat. Merasakan kecepatan mengerikan warrior Yang dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang, Joshua Qin tidak berani gegabah. Energi hitam di tubuhnya mengalir ke tombaknya dengan ganas. Namun pada saat ini, pedang roh ungu warrior yang awalnya menebas ke arahnya tiba-tiba terlepas dari tangannya, berubah menjadi cahaya ungu dan melesat ke arahnya. Melihat pedang roh ungu melesat ke arahnya, Joshua Qin tersenyum dingin, lagi. Apakah dia menganggap Joshua Qin babi? Mana mungkin Joshua Qin tertipu untuk kedua kalinya oleh trik yang sama. Dengan langkah kakinya, ketika Joshua Qin hendak menghindar ke samping, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, Joshua Qin merinding, matanya menunjukkan ketakutan, dan mulutnya sedikit terbuka. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun dia tetap terlambat. Joshua Qin membeku di sana dengan aneh. Tombak hitam yang awalnya menghalangi pedang roh ungu warrior yang juga berhenti di udara. Tanpa halangan tombak, pedang roh ungu menusuk ke dalam dan langsung menembus dada Joshua Qin. Melihat ini, banyak orang tercengang. Tidak hanya pendekar hitam di bawah panggung, tetapi bahkan para petinggi di dinding istana bingung pada saat ini. Mereka bingung mengapa Joshua Qin berekspresi seperti itu sebelumnya, bingung mengapa Joshua Qin tiba-tiba terbunuh oleh warrior yang dengan satu tebasan. Di atas panggung kompetisi, tangan kanan warrior yang melambai, pedang roh ungu terbang kembali ke tangannya. Melihat Joshua Qin yang tak bernyawa, warrior yang mengayunkan pedang roh ungu di tangannya ke mayatnya. Dalam sekejap, tubuh Joshua Qin berubah menjadi banyak potongan-potongan. Setelah memutilasi Joshua Qin, tangan warrior yang melambai, cincin penyimpanan di tangan Joshua Qin dan tombak hitam terbang ke tangannya, dan menyimpan barang berharga itu. Di bawah tatapan tercengang banyak orang, warrior yang turun dari panggung kompetisi bersambung.